لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan terima sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana pada siang yang berbahagia ini kita sangat banyak diberi nikmat yaitu berupa kesehatan, khususnya kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita yaitu wirid yang kita laksanakan 1 kali dalam seminggu. Mudah-mudahan suatu penambahan amal ibadah menjadi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus pada kesempatan ini yaitu pelepasan jemaah haji kita. Salawat dan salam kepada ala kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kami menyatakan Bapak Ustaz yang telah hadir di hadapan kita bersama, yang saya hormati seluruh ibu-ibu jemaah Hizbul Mukminin yang dirahmati Allah yang telah duduk bersimpuh di masjid kita cinta ini. Mudah-mudahan kehadiran ibu di sini membawa keberkahan dan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu, karena kita sudah baca Al-Quran tadi, baiklah saya akan bacakan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu protokol sedang berlangsung, yang kedua yaitu tausiah yang malah disampaikan oleh Bapak Ustaz nantinya. Yang ketiga nantinya setelah salat asar kita yaitu memberikan cendera mata berupa ala-ala kepada jemaah kita yang akan berangkat. Yang keempat nanti yaitu martabat sekaligus tekum tawar untuk kedua jemaah kita. Jadi dilaksanakan nanti ibu setelah salat asar ya bu. Jadi sekaligus kita namanya halal bihalal. Jadi biasanya kita halal bihalal kan medis sederhana saja ya bu. Jadi kita bersalam-salaman nanti semuanya ya bu. Jadi begitu selesai salam sama jemaah kita yang terberangkat. Jadi siapa yang terakhir menyusul sama-sama ya bu. Nah jadi kita baikkan bu, kita masuk saja acara kedua yaitu persiapan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz kepada Bapak Ustaz dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, assalamualaikum minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi terdengar hanya sekali-sekali. Salam pertama disambut kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan semangat. Alhamdulillah wa syukur ala jami'i ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wa khairul basar. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul hurum syahrul haram wal hurumati qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqamus shalah wa atuz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh ibu-ibu pengurus Majelis Taklim yang berhadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati, semoga senantiasa Allah memuliakan ia dan keluarganya, dan juga seluruh jamaah ibu-ibu, terutama para orang tua saya yang sangat-sangat saya hormati. Semoga senantiasa sehat walafiat, rezeki berlimpah lagi berkat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Tentunya kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga diberikannya kepada kita sampai detik ini. Mudah-mudahan nikmat Allah yang banyak itu mampu kita pergunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menilai kita sebagai orang-orang yang mensyukuri nikmat-Nya. Tentunya sebagaimana yang Allah sampaikan, akan diberikannya pula tambahan-tambahan lagi untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan, limpahkan untuk Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat
kiranya kita menjadikan apa yang Rasulullah SAW wariskan untuk kita, yakni bukan yang lain melainkan adalah Al-Quranul Karim dan sunnahnya untuk kita jadikan pedoman. Dikala Al-Quranul Karim dan sunnahnya kita jadikan pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, sungguh sudah ada jaminan bahwa kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Dengan kita tidak sesat, insya Allah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, Allah mengakui kita sebagai hambanya. Dengan pengakuan itu, kiranya Rasulullah akan memberikan syafaatnya, dan kita adalah para-para yang mendapatkan syafaat itu nantinya. Amin. Summa amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimahullah, sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, dan apabila berjaya rukun, nah rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita perbuat di dalam melakukan suatu ibadah agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak lakukan rukun itu, sesuatu yang kita lakukan ibadah itu bisa batal, dengan batal tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya kembali kepada mengucapkan salam yang pertama, ya, termasuk juga rukun sholat itu adalah tertib, ya, tertib. Nah, tertib itu artinya apa? Yang dulu didulukan, yang belakang dibelakangkan. Jangan yang dulu dibelakangkan pelaksanaannya. Ya, nah begitu juga dalam rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seperti itu, ya, makna daripada hadis tersebut. Ya, kamu itu mengucapkan bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Tentunya adalah salat yang 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian apa bu? Mengeluarkan zakat, ya, wa aqamus shalah wa ataz zakat, yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Dan zakat ini, ya, ada kalanya zakat berbentuk harta dan ada zakat berbentuk zakat di diri. Apa zakat diri? Itulah zakat dengan zakat fitrah yang kemarin sudah dibayarkan. Kita bayarkan waktu kewajibannya tiba setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, dan batasnya sebelum, ya, khutbah hari raya selesai. Ada sebagian katakan sebelum, ya, khatib untuk memberikan khutbah itu naik ke mimbar. Jika khatib telah naik ke mimbar, ya, dibayarkan zakat, tidak lagi disebut dengan zakat fitrah, tapi merupakan sedekah biasa. Tapi sebelum itu boleh masih dikatakan masih zakat fitrah. Nah, zakat mal ada zakatnya kalanya mal itu datangnya dari pertanian, ya, namanya zakat pertanian. Ada zakat mal bentuknya harta, ya, sumbernya dari perdagangan, zakat perdagangan. Ada peternakan, ya, ada pertambangan. Nah, sekarang ini dikembangkan dengan adanya zakat profesi. Apa profesinya? Pekerjaannya sebagai dokter. Berapa dia dapatkan dalam
kiranya profesinya itu 1 bulan, itu dikeluarkan zakatnya. Takarannya berapa? 2,5% bersama dengan zakat simpanan, zakat perdagangan, 2,5% daripada gaji yang diterima. Ada juga guru sekarang juga termasuk itu, termasuk profesi guru itu. Bahkan juga ya mubalik, ustadz juga termasuk profesi. Ya. Nah, profesi tadi itu zakatnya diterima, diberikan setelah dia sesaat dia menerima daripada hasil yang dikerjakannya itu. Kalau dokter ya mungkin setiap bulannya, dan kalau tadi itu guru setiap bulannya, kalau ustadz setiap selesai ceramah ya keluar zakatnya 2,5%, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan itu sama-sama sudah kita mengerti, agar membentuk jiwa kita menjadi hamba Allah yang takwa. Apa arti takwa? Takut kepada Allah. Bagaimana buktinya bahwa dia takut kepada Allah? Dengan dia melaksanakan puasa itu, dia tidak lagi melakukan yang Allah larang. Dia senantiasa mengerjakan yang Allah suruh. Apa saja yang Allah suruh sungguh banyak, termasuk mau menyisihkan sebagian rezeki untuk jalan Allah. Apakah tadi itu memberi makan orang miskin karena dia sudah merasa bagaimana sakitnya lapar itu di siang hari Ramadan, mau menyantuni anak-anak yatim, mau juga tadi menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Itu yang Allah suruh. Yang Allah larang dengan berpuasa itu mudah-mudahan dia takwa, tidak lagi memakan harta orang lain. Sedangkan apa? Sedangkan hartanya sendiri saja di bulan Ramadan itu sehari tidak boleh dimakan. Ya, karena dia berpuasa, ada hartanya, ada makanannya di rumah, lezat nikmat halal. Ya, kemudian sumbernya juga halal. Tapi dikala dia sudah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan itu, tidak ada halangannya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Yang halal tadi untuk sementara sebelum saatnya tiba berbuka puasa tidak boleh dimakan. Di sana ada pelajaran. Nah, apalagi kita itu yang tidak halal, tentu sungguh lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak dimakan. Apalagi ya, dengan berpuasa tadi juga bukan hanya menahan sesuatu, memasukkan suatu makanan ke dalam perut kita, tapi juga kita dengan berpuasa itu dilatih untuk tadi itu agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ya melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menggunjingkan orang, apalagi memfitnah. Ya, sedangkan yang tadinya menggunjingkan orang, hal itu benar saja tidak dibenarkan, itu disebut dengan riba, apalagi fitnah. Ini. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya gelar takwa itu kita peroleh di dalam bulan Ramadan. Dengan menjalankan ibadah puasa itu, dan takwa itu dapat kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Nah, sekedar untuk mengulangi kaji, bagaimana untuk bisa mempertahankan takwa itu? Mari kita miliki 4 sifat dalam kalimat takwa itu sendiri. Apa itu? Pertama, murta. Mari kita pertahankan sifat tawadu. Apa tawadu? Rendah hati, jangan sombong. Baik kepada manusia, apalagi kepada Allah. Kepada manusia kita tetap mau bergaul, walaupun mungkin kita secara strata ekonominya, sosialnya paling tinggi, ya harta paling banyak, pangkat paling tinggi, keluarga paling bermartabat, ya anak-anak semuanya udah kerjanya bagus, bekerja bagus, ada yang jadi camat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kepala bidang, ya. Walaupun seperti itu, kita tetap tidak sombong kepada sesama manusia, mau tetap bergaul. Kepada Allah tidak sombong. Bagaimana? Apa yang Allah halalkan,
dilakukan, apa yang Allah haram ditinggalkan, patuh dengan Allah. Itu artinya tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pokok harus senantiasa kita punya sifat qanaah, memadakan apa yang ada. Biasanya kalau orang yang punya sifat qanaah, rasa syukurnya akan muncul. Tapi kalau sifat qanaahnya tidak ada, yang muncul apa bu? Sifat kufur. Bagaimana sifat kufur itu? Kurang juga, merasa kurang terus, ya, merasa kurang terus. Akhirnya pada yang perasaannya merasa kurang tadi itu akhirnya bisa memicu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah contohnya. Kita dengar itu, mungkin kita baca itu di surat kabar, kita dengar, kita saksikan tayangan di televisi, ada pejabat gaji dan tinggi, ya, gajinya sudah mencapai 40 juta, 50 juta, 60 juta. Kira-kira besar atau kecil itu gaji seperti itu? Besar atau kecil itu? Besar. Ya, sedangkan gaji sejuta kan besar itu. Ya, udah besar gaji sejuta itu. Ya, kalau nggak besar itu, ya, tentu berpikir yang memberikan gaji itu kepada yang menerimanya. Apa ada sejuta? Tapi kalau ternyata besar gaji sejuta itu, tak terpikir lagi bagaimana tadi itu untuk menaikkannya. Apakah tadi sebagai pekerja sebagai seperti itu? Nah, apalagi 60 juta besar, tapi masih kurang juga lagi itu. Ya, buktinya bagaimana? Mau dia menerima suap, mau dia mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena sifat tawadhunya tidak ada. Tapi kalau sifat tawadhu itu ada, yang sejuta tadi cukup bu, dicukup-cukupkan. Ya, bukan cukup tapi dicukupkan. Itu artinya sifat tawadhunya ada. Ya, sifat qanaahnya ada, ya, memadakan apa yang ada. Kalau hari ini ya dengan untuk memikirkan hari besok dan 2 hari ke depan tadi, ya, kita hari ini harus makan nasinya, lauknya Indomie, ya Indomie lah, mudah-mudahan dengan walaupun Indomie perut kenyang badan sehat. Tapi kalau sifat tawadhunya tidak, qanaahnya tidak ada, ya, makan daging, makan apapun itu merasa masih belum memenuhi gizi, belum cukup lagi. Kalau sudah punya sifat qanaah tadi itu, ya, apalagi zaman sekarang dengan televisi, ya, BBM susah dicari di luar Sumatera ini, di Jawa dengan naik harganya. Udahlah, ya, kalau salah punya Honda, kalau bisa masih jalan kaki. Kan itu syukur masih bisa jalan kaki. Orang itu tak bisa lagi jalan. Artinya bersyukur kalau qanaah dia madakan apa yang ada. Nah, kalau dia sudah punya Honda, bersyukurlah punya Honda, punya kendaraan bermotor, ya, sedikit pakai minyak. Ya, kalau orang punya mobil, minyaknya nggak bisa beli 10.000. Saya belum pernah lihat ngisi mobil itu berhenti berapa minyaknya 10.000. Berapa pak? 10.000, belum pernah saya tengok. Paling sedikit 50.000. Tapi kalau punya Honda masih bisa ngisi 7.000. Ya, ya. Sehingga kita di pihak Pertamina ini, ya, minta berapa? Mungkin 5.000 masih bisa dikasih sama orang itu. Tapi yang biasa takarannya berapa? 7.000. Ya, 7.000 sebenarnya kalau kita apakan itu harganya, ya, nilai apanya jumlahnya 1 liter. Karena di pom bensin 1 liternya 6.500. Kita pikir tadi 7.000 itu 1 liter juga. Naik 500 nggak apa-apa. Rupanya kalau ditakan nggak sampai juga 1 liter. Nah, kalau ditakan tadi berapa? 1 liternya berapa? Kalau dapat di ukuran dari 7.000 itu bisa mencapai 8.500, bahkan 9.000. Ya, kalau kita beli 9.000 sama dengan harga yang tadi itu, ya, nilai yang tadi itu yang jumlah, ya, yang 7.000 itu kalau kita beli di bensin, ya, sama yang diberikan oleh bensin nilainya 9.000. Nah, begitu seperti itu. Masih bisa di bawah 10.000 kita beli minyak. Alhamdulillah aku punya Honda. Ya, orang masih kemana-mana naik sepeda. Nah, seperti itu. Jadi sifat qanaah itu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau sifat qanaah ada
ya rasa syukur tidak ada yang muncul, rasa syukur saja, kurang saja, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, yang ketiga huruf waw, yaitu warok, menjaga. Mudah-mudahan dengan berpuasa yang kemarin kita semua dapat menjaga, ya, menjaga apa Bu? Menjaga diri dari tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan menjaga lisan, tidak sembarang ngomong. Karena terkadang kalau kita tidak sembarang ngomong tadi itu bisa menimbulkan tadinya perkelahian, pertengkaran, ya, bahkan bisa tadinya timbulnya pembunuhan. Ibu mungkin pernah dengar ataupun paling tidaknya ya pernah baca ada seorang kepala dinas perikanan di Bengkalis dibunuh. Sama siapa? Sama tukang pijit yang langganannya. Kenapa dibunuh? Karena cakapnya yang kasar kepada tukang pijitnya ini. Tak tahan dia mendengarkan kata bangsa yang kasar tadi itu. Ya, sakit hatinya. Sehingga bagaimana dia sampaikan tadi itu, ya, sakit hatinya dia curhat kepada keponakannya. Nah, keponakannya mengumpori, balasannya untuk orang seperti itu mati katanya. Mari kita bunuh. Ya, biar aku yang melaksanakannya. Bapak ikut saja lah. Aja timbul rencana bagaimana ada kesempatan, ya. Sudah diatur bagaimana terjadilah pembunuhan akibat mulut dan itu. Oleh karena itu juga ini mulut kita harus kita waspadai, dapat kabar ibu rahimahumullah, ya, untuk tidak sembarangan ngomong. Apalagi peribahasa kita sangat kental mengajarkan kita sejak SD sudah diajarkan itu oleh guru kita bahwa mulut kamu bisa menjadi harimau bagi kamu. Ya, peribahasa daerah juga ada. Kalau tadi itu pedang melukai badan ada obat yang bisa menyembuhkan, tapi kalau lisan melukai hati akan dikenang sampai mati. Oh, bisa dulu mulutnya luar biasa sakit hatinya gitu, ya. Sakit hatinya gitu, pernah sakit hatinya gara-gara mulutnya tadi itu. Nah, apalagi juga kita jaga Bu, tangan. Apa tangan? Tidak mengambil milik orang lain, ya, tidak menyakiti badan orang lain, ya. Kalau badan sendiri sakiti boleh lah Bu. Suka hati lah, puas mau cubit-cubitnya sampai biru di pipi kita, paha kita kalau kita cubit sendiri nggak apa-apa mungkin, tapi jangan cubit sampai biru. Jangankan anak orang lain, anak sendiri saja bisa membahayakan, ya Bu. Karena ada peraturan anti kekerasan rumah tangga, adanya undang-undang perlindungan anak. Sehingga memang kewalahan terkadang orang tua sekarang ini mau ngatur anaknya, ya. Paling pelotot saja satu lagi. Tapi terkadang kalau anak dipelotot di mata orang, dipelototnya gitu, dia ikut pelotot jawab lagi, ya. Kalau mata pelotot gini, dia salah pelotot gini, dia pelotot jawab lagi. Bingung jadinya. Akhirnya pelotot-pelototan, nggak jadi marah. Nah, ini bahayanya. Kalau dulu masih orang tua kita, kalau kita salah masih boleh memukul kita. Ya, kenapa dimukulnya kita? Karena sayangnya kepada kita agar kita tidak melakukan hal yang salah lagi. Begitu juga guru, dulu masih dibenarkan memukul murid. Agar apa? Agar muridnya tidak melakukan hal yang salah lagi. Karena sayang kepada muridnya itu agar kelak menjadi orang yang berguna. Saya memang pernah dengan mungkin berguru tadi pernah mungkin seperti ini saya, ya. Pernah saya melakukan kesalahan, memang semasa saya ingat, tapi ya terima kasih, akhirnya terima kasih kepada guru, ya. Nggak hafal saya ayat yang suruh dihafalnya itu, nggak hafal saya, ya. Padahal diberi waktu sendiri 1 minggu, minggu depan masuk dia suruh hafal, ke depan nggak hafal, di bloknya topi saya, di bloknya kepala saya pakai topi, topi tinggi, di bloknya masuk, itu pecah topi saking kuatnya pukulannya, topi itu sempit, namanya sempit, tinggi dia,
dipukul, masuk ke dalam, pecah kopinya. Kami gelar namanya Pak Blok waktu itu. Tapi dengan itulah tadi itu, ya saya rajin menghafal, akhirnya dengan itu banyak sedikit ada tadi itu yang saya hafal bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk diri saya, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Nah kalau tadi tidak ada guru seperti itu, mungkin nggak ada yang hafal yang saya hafal ayat. Nah ini tadi seperti itu. Tapi sekarang cobalah tadi itu, guru buat seperti itu. Aduh, saya dah berulang kali pengalaman, ya. Tak segan-segan dari orang tua memaki-maki dia. Pak Ustaz, ini anak saya dimasukkan kemari untuk Pak Ustaz ajari supaya orang pandai baca Quran, bukan untuk Pak Ustaz marahi, bukan untuk Pak Ustaz pukul. Itu terima kasih juga kepada orang tua yang seperti itu. Ya, terima kasih apa? Tidak dilaporkan sama polisi. Kalau lapor sama polisi, masuk penjara saya. Kepada mereka banyak contohnya. Ya, walaupun dia cantik, duitnya banyak, masuk penjara juga dia. Siapa tuh? Artis. Ya, ada satu artis ini siapa namanya, satu lagi itu satu. Yang saya kenal si Jupri aja. Jupri sama apa? DP ya, Jupri sama DP. Ya, satu Jupri Julia Perez. Perez itu ya. Kemudian DP Persib. Dua boleh ada, tapi jangan pakai tangan sekarang ini. Apalagi juga hatilah yang perlu saya terawati tadi itu. Perlu kita jaga, jangan selalu tadi itu ya buruk sangka kepada orang kalau tidak ada fakta, ya kan? Walaupun itu fakta, tidak boleh sebenarnya kita tadi itu sampaikan kepada orang lain kesalahan orang itu. Ya harus kita langsung kepada dia menyampaikannya. Kalau pak, kalau bu, kalau dek, kalau nak, ya pak dan bapak lakukan itu salah, jangan dibuat lagi. Nah kalau kita bawa kuat, jangan salahkan saya, besok saya laporkan. Nah katanya ke polisi. Kalau juga ibu itu, kalau anak begitu juga, kalau adik begitu juga. Ya, jangan tadi itu kita ceritakan bapak siamu itu begini-begini, walaupun faktanya itu juga termasuk tidak dibenarkan dalam Islam, itu termasuk riba. Ya, ini perlu kita tinggalkan, ya. Nah, mungkin daripada kita menahan daripada hati kita yang tidak tadi itu, yang tidak baik, yang menahan hati yang tidak khusyuk, yaitu hubungan dan sebagainya. Ya, dan mari kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu untuk tentu kita senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima rukun Islam itu adalah hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji, tentunya tempatnya di Makkah, ya, bagi orang-orang yang mampu, ya. Nah, sebagaimana tadi itu yang dinyanyikan oleh Upi dan Syati, ya, bahwa saat ini sudah tiba saatnya, ya, panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji ini adalah diwajibkan untuk melakukannya bagi orang yang punya kemampuan, ya bu. Nah, yang punya kemampuan wajib, yang tidak mampu tidak wajib. Mampu apa? Mampu untuk melakukan ibadah haji itu sendiri dengan dirinya, contohnya badannya sehat seperti Mahika, insya Allah kita tengok masih sehat dia. Ya, semoga semakin sehat nanti di sana, amin. Ya, pulang pun semakin sehat. Ya, buktinya jangan semakin sehat nanti pulang ke sana. Kalau kemarin itu masih sekali-sekali datang ke masjid, nanti terus-menerus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya bu, ya bang Daya. Nah ini kita mudahkan, ya kita doakan, semoga semakin sehat ya. Apalagi yang mampu dalam perjalanan tadi menuju Makkah itu nanti aman, insya Allah selama ini masih aman, bisa masuk. Ya, mampu untuk dalam perjalanan jalan yang dituju tadi yang dilewati dalam keadaan aman. Mampu juga apa? Ongkos. Nah, ongkos ini banyak, ongkos tidak sedikit dong. Ya berapa kemarin maksudnya semuanya. Dan juga mampu untuk meninggalkan belanja yang untuk keluarga tanggungan yang di rumah. Jangan awak pergi ke Mekah, anak di rumah kamar
tapi tak mau. Alasannya begini-begini, mungkin orang percaya, tapi Allah tetap tidak percaya. Dan itu Allah ingatkan kepada kita melalui firman-Nya, dimasukkannya kelompok itu ayat itu dalam surah Al-Munafiqin. Artinya orang seperti itu termasuk orang-orang munafik takutnya. Apa itu? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tapi takut berkurang. Saya takut karena banyak manusia takut berkurang hartanya karena tentang Allah itu repot dia merasa seperti itu ya, dan juga takut tadi itu berkurang hartanya ya. Takut tadi juga karena anaknya, keluarganya, saya kata itu dia tak laksanakan perintah Allah, takut anaknya tidak selesai kuliah, ada tutup banyak tutup ya. Apalagi Pak Bu nggak berangkat, Pak udah daftar Pak Bu untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang ini daftar sekarang aja nunggu 10 tahun Bu. 10 tahun Pak. Apalagi 5 tahun akan datang Pak. Baru daftar kapan lagi berangkatnya? Secara lahiriah saya nilai udah pasti Bapak sudah berangkat ini. Udah daftar Pak? Belum. Kapan lagi daftar? Macam mana daftar Pak Ustaz? Anak masih banyak tanggungan Pak Ustaz. Anak masih sekolah lagi, anak masih kuliah lagi, ditarik-tarik banyak biayanya Pak Ustaz. Ini yang satu lagi, udah minta kawin pula lagi Pak Ustaz. Berapa sekarang biaya untuk perkawin? Gak cukup Pak Ustaz. Kalau 50 juta sekarang biaya untuk perkawin. Apalagi aku banyak yang kenal di rumah ini, aku udah terkenal di rumah ini, gak undang nanti marah orang tuh. Ini dulu aku selesaikan Pak Ustaz. Selesaikan dulu anak-anak sekolah, selesaikan anak kuliah, aku kawinkan anakku nanti, abang aku pergi daftar. Nah, apa kata Rasulullah? Ini yang perlu kita cermati bersama-sama Ibu rahimahullah, bagi yang punya kemampuan ini. Ya bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkanmu. Apa kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang tak mampu untuk melaksanakan ibadah haji lalu ditunda-tundanya, mati dalam penundaan itu, dua pilihannya. Kalau tak mati Yahudi, mati Nasrani. Bu, yang khawatir awak seperti itu, awak termasuk orang-orang yang menundaikan ibadah haji padahal kita sudah ada kemampuan segala-galanya, badan kita sehat, rezeki kita banyak, perjalanan aman, ada belanja untuk dirinya. Secara zahirnya iya, secara lahirnya tidak. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang menunda melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kata Rasulullah, siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji lalu ditunda-tunda, matinya dua pilihannya, mati Yahudi, mati Nasrani. Kira-kira kalau sudah mati Yahudi Nasrani, jangankan 1000 orang, 1 juta orang menyolongkannya, ada manfaatnya itu dia tidak. Yang manfaatnya tadi itu dia kalau matinya mati dalam Islam, mati dalam Islam. Penilaian manusia dan juga penilaian Allah. Ada mati manusia itu dalam Islam dan penilaian manusia saja tadi seperti itu. Penilaian Allah dia tidak mati dalam Islam. Kenapa? Ada perintah Allah tidak dikerjakannya. Kenapa? Apa tadi itu? Haji itu termasuk rukun Islam. Sama tadi itu melaksanakan sholat, tak terpenuhi rukunnya, sengaja ditinggalkan rukunnya. Apa sengajanya tadi itu? Tidak mau memberi salam ke kanan. Kenapa? Karena yang sebelah kanan tadi itu kemarin baru bertengkar sama dia, baru bergaduh sama dia, sampai juga kasih salam sebelah aku Pak. Tak kasih salam, salamnya hanya ke kiri, padahal yang wajib ke kanan duluan. Gak mau kasih salam. Imam bilang assalamualaikum warahmatullah, dia kasih salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Kenapa sebelah kirinya tadi kebetulan, dia sebelah kanan betul. Semalam baru bertengkar, ngumpul lagi sama dia. Gak mau ngasih salam yang pertama, lu sholatnya tadi batal. Begitu juga masalah haji ini, mampu dia melaksanakan ibadah haji, tapi tak mau melaksanakan ibadah haji, Islamnya bisa batal. Artinya dia tidak Islam, bahaya. Oleh karena itu Bu, ya yang punya ada hari ini mampu
insya Allah pahala hajinya sudah diterima dan insya Allah dia kalau nanti meninggal masuk ke golongan orang meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Nih. Nah, bagi ibu-ibu yang hari ini telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah nanti tanggal 5 berangkat menuju Batam, ya Bu Maika, siapa lagi siapa? Bu Ida ya. Itu agar tentunya harapan adalah untuk mencapai haji yang mabrur, ya Bu. Nah, untuk dapatkan haji yang mabrur itu 3 saja syaratnya yang saya tahu untuk yang pokok. Apa yang pertama? Niat itu sudah sampaikan dalam naskah haji kemarin. Niatnya semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mencari ridho manusia. Terkadang ada tuh, tadi saya pikir nggak di sini tempatnya, di sono. Ya, nampak kali dia itu hajinya karena untuk mencari ridho manusia. Di kala nanti itu dia mendaftar untuk di huruf H di depannya marah gitu. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan nggak pakai huruf H dengan J marah dia tuh. Iko nggak dipasang kok, atau kok pokoknya H kok H katanya. Nggak dipasang kok mahal lampu pai kesana tuh. Atau nanti dia pengumuman nggak disebut namanya haji, disebut dari itu namanya saja. Kalau Harun Pak panggil Pak Haji Harun, marah itu artinya orang tersebut untuk haji itu untuk mencari ridho manusia, ya kan, dibangga-banggakan. Walaupun nanti ya Maingga sudah pulang ke Indonesia, malah tahu dipanggil juga nanti orang juga, terutama saya mungkin jumpa sama Maingga dipanggil Maingga, nggak dipanggil Bu aja, jangan marah. Itu artinya Maingga hajinya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku panggil Bu aja, orang Arab harusnya panjang namanya itu. Awas sekali dia aja mau panggil Bu aja juga. Ya kan, ya. Niat betul-betul kita haji itu masalahkan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kedua, menggunakan uang untuk kesana itu memang uang dari hasil yang halal. Karena akan kalau kita pergi ke sana dengan hasil yang tidak halal, itu tidak juga bermanfaat, sia-sia juga. Nggak dapat gelar haji yang mabrur. Mungkin haji mabrur. Haji mabrur ya. Kali haji mabrur jelas tidak. Kalau harta yang dibawa ke sana dari harta yang tidak Jadi pernah saya ditanya oleh jamaah waktu saya habis sholat subuh, pulang sholat subuh di masjid, buka televisi di Indosiar kepada itu menasihkan haji. Kita perlunya di Arafah itu, bermukim di Arafah itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari pun kepada Allah. Puncaknya haji Arafah. Kalau bagaimana kita lamanya di Mekah, kalau bisa berhaji di Arafah selama sejak matahari tergelincir sampai matahari terbenam, haji kita nggak sah. Apakah itu? Kita haji tidak minta ampun di tempat yang Allah suruh minta ampun di sana, nggak sah. Artinya apa? Kita belum diampuni dosa. Ya, perlu diwaspadai. Nah, yang ketiga, ikuti firman Al-Baqarah ayat 197 bahwa di sana melaksanakan ibadah haji itu yaitu jangan melakukan hal-hal yang Allah larang. Apa itu? Bertengkar. Karena sana itu Maingga sering-sering buat lepak, ya kan? Sempat buat lepak juga mana tahu, ya kan? Terkenal Maingga buat lepaknya kata jamaah, buat lepak mah katanya. Ini ada tepung ada ini, mama kuat di sana. Tak tahu kuat tapi apa sendiri nggak dapat, marah jangan. Marah tuh kan? Ada yang buat ada tak dapat koha, jangan. Ya, jangan bertengkar, ya kan? Kemudian Pak, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, wala bidala, ya, wala rapasa, wala pusuk, wala bidala. Jangan tadi itu mengatakan hal-hal yang tidak baik, jangan
kita tadi itu dipanggil orang, Pak Haji, Mahaja. Tapi kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Tujuan kita adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang bawa ke sana adalah harta yang halal, yang bersih. Kemudian tadi itu kita selama di sana tidak melakukan hal-hal yang Allah larang dalam surah Al-Baqarah ayat 197 itu, insya Allah ya Allah akan berikan haji yang gelar haji. Dan kata Rasulullah, tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang haji mabrur kecuali surga. Laisa jazaa'u li haji mabrur illa jannah. Tidak ada balasan yang setimpal untuk orang yang telah itu mencurahkan segala perhatiannya, tenaganya, hartanya, ibadah haji, akhirnya dia mabrur, mampu menahan amarahnya, mampu tidak melakukan kezaliman, mampu tidak bertengkar berkelahi, kecuali ala surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah ya Mak ya. Di Arafah, Mama ingat sana kami, doakan kami semoga Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan kelima. Dan bagi kita mari ya, kita juga punya niat ya sambil berdoa kepada Allah dan berusaha untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, karena balasannya dikala kita mampu melakukannya itu dengan itu syaratnya seperti itu, kita ikhlas semata-mata untuk mengabdi Allah, dan harta yang kita bawa ke sana dari harta yang halal, kemudian juga selama kita berada di sana tidak melakukan hal yang kata-kata yang kotor, mungkin berbuat kezaliman, kefasikan, berbuat dosa, dan juga tadi itu tidak berkelahi. Allah berikan haji yang mabrur untuk kita pula. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan, silakan pengajar Pancasila Perjanjian kita bersama sudah kita haji. Mudah-mudahan siapa dapat haji bermanfaat. Dapatlah kami kiranya melaksanakan haji sebagaimana suruhan Allah. Semoga dapatlah kami menjadi haji yang mabrur. Dapat kami mengerjakan semua suruhan Allah dan menghentikan segala larangannya. Kami meminta maaf kepada ibu-ibu sebagaimana selama ini kita berkumpul. Semoga selama ini persahabatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mantap, Bu. Dapatlah ibu-ibu untuk mendoakan kami di sana, selamatlah kami sesampai di sana dan melaksanakan segala suruhannya. Selama ini mungkin ada juga yang saya sampaikan. Sementara Bapak dulu pernah juga bapak dari anak saya bendahara di sini. Sementara dia tidak bisa untuk menghadiri. Seandainya ada kesalahannya selama dia memegang jabatan sebagai waktu itu, ada kesalahannya, saya mewakili. Semoga ibu bapak-bapak yang ada di wadah ini memaafkan kesalahan-kesalahannya. Hanya itulah
mereka. Saya Bapak Ibu dipersilakan. Tanda besar hati jamaah atas keberangkatan. Amin. Ya, selamat sehat-sehat semua Allah beri kemudahan. Nanti pulang ya, jangan pikirkan yang lain-lain sana. Juga Bu ya, selamat ya. Semoga Allah berikan haji yang mabrur. Apa yang Allah janjikan untuk haji yang mabrur Allah berikan. Inilah mereka dari